Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasiur Purwokarto, yang kali ini telah sampai episode ke-41 dengan judul Mampir Ngombe. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan bahwa penguasa Keraton Pajang yang bernama Adipati Hadiwijaya atau lebih dikenal dengan nama Mas Karepet atau Jaka Tingkir di masa mudanya, sesuai yang direncanakan dengan penasehat setianya Ki Jero Martani, ingin menjadi siswa sekaligus santri di Pantri Kudus, berguru kepada Sunan Kudus. Dan kedatangan Mas Karepet disertai dengan istri selirnya bersama anak laki-lakinya yang bernama Pangeran Benowo. Mas Karepet sangat bahagia karena harapan dan cita-citanya yang direncanakan sejak lama bersama Ki Jero Martani telah tersampaikan, di mana Mas Karepet diterima menjadi santri sekaligus murid Sunan Kudus di Pantri Kudus. Saudara, kita beralih di Kadilangu, tempat kediaman Kanjeng Sunan Kalijaga yang saat itu tengah kedatangan tamu Sunan muda Umar Said atau Sunan Muria, yang tak lain adalah putranya sendiri, juga Sunan Giri Pratikal adalah cucu dari Sunan Giri Gajah di Giri Kedaton. Mereka bertiga memikirkan tentang tertunda-tundanya pelantikan Sultan Demak Bintoro yang keempat, di mana dalam musyawarah Amirul Amri sudah menetapkan putra sulung Sultan Trenggono yang bernama Raden Bagus Mukmin atau Sunan Prawoto dinobatkan menjadi Sultan keempat Keraton Demak Bintoro. Nampaknya Bagus Mukmin menyadari dengan keadaannya, dan sampai sekarang belum mau menerima pelantikan menjadi pemimpin di Keraton Demak Bintoro. Sementara pesantren Kadilangu penuh riuh-riuh para santri-santri yang tengah melakukan lelagon bernuansa religi ciptaan Sang Sunan Kalijaga sendiri.
anak-anak itu pun kembali bernyanyi riang. Purnama makin menebarkan cahayanya yang benderang, membuat keindahan malam bertambah sempurna dalam balutan temaram yang meremang. Malam pun berwarna syahdu ditingkai suara santri-santri yang tengah bernyanyi merdu, seolah tak lelah memanjatkan lagu pujian pada Tuhannya dengan rasa yang terus merindu. Lalu ketika malam mulai larut, santri-santri kecil pun bubar dari kalangan. Mereka kembali ke pemondokan yang ada di bagian belakang sebelah selatan. Sebuah pondok kayu berderet yang selama ini menampung mereka semasa dalam pembelajaran. Sementara itu 3 orang lelaki tengah berkumpul di tengah pendopo sambil mengamati keceriaan mereka. Sebelumnya ketiga ulama itu sangat menikmati alunan yang telah sepanjang awal malam mereka tembangkan, menghayati seluruh bait-bait tembang di sela-sela waktu mereka saling berbincang. Ketiga ulama Demak itu tengah membahas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kesultanan Demak. Sebuah persoalan yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai ulama waliul amri untuk segera mengambil keputusan. Romo Kudus telah mengamanahkan kepada kita untuk segera menggelar pelantikan. Jadi ada baiknya besok Nak Mas Pratikal segera sowan ke Kudus untuk memastikan tentang hal itu. Kalau sudah ada keputusan yang pasti, segera saja Umar Said menjemput Mukmin ke Prawotolan. Mumpung Romo Gunung Jati juga masih ada di Jepara. Jadi kita semua sebagai anggota Dewan Wali akan lengkap dan sepakat mengangkat Mukmin sebagai Sultan Demak keempat dengan gelar Sultan Shah Alam Akbar Al-Mukmin. Tegas sang tuan rumah Sunan Kalijogo pada kedua tamunya, yaitu Sunan Muria dan Sunan Giri Pratikal. Sementara ketiga ulama itu berbincang, di pelataran terjadi kesibukan. Sekelompok santri telah menggantikan masuk kalangan dan langsung membentuk lingkaran. Santri-santri yang lebih tua daripada anak-anak sebelumnya, yaitu para pemuda yang sedang dididik sebagai penerus Bayangkari Islah, para santri yang dipersiapkan untuk menyebarkan pemahaman Islam hingga masuk ke daerah-daerah pedesaan. Mereka pun kemudian melakukan tetembangan dengan iringan kelembutan suara gamelan, menembangkan lelakon yang mengajarkan kearifan dalam merenungkan makna kehidupan. Tembang-tembang mocopat yang mereka ambil dari para ciptaan seniman dari kalangan Sunan. Urip iku ning donya tan elang,
umpamane jebeng menyang pasar tan langgeng neng pasar baik tan nurung nuli mantuk mring wisman sangkaning uni ing mengko aja samar sangkan paranipun ing mengko padha weruha yen asale sangkan paran duk ing uni aja nganti kesasar. Suara alunan tembang yang pelan dan menyentuh sangat mengena dinikmati ketika malam makin larut dan keheningan telah turun secara penuh. Sunan Muria dan Sunan Giri pun turut larut dalam kelambanan tembang dandang bulu yang tengah mereka dengarkan. Kedalaman maknanya sangat terasa dan menyentuh jiwa. Dengan perenungan yang dalam dan penuh penghayatan, Sunan Giri turut menyandungkan secara pelan, hidup di dunia tidaklah lama, ibarat sekedar pergi ke pasar saja, tentu tak akan selamanya berada di sana. Pastilah akan pulang juga ke rumah asalnya semula, maka janganlah keliru awal berangkat. Maka ketahuilah dengan seksama dari mana dulu berasal mula, agar pulangnya nanti tak akan tersesat. Demikian kira-kira cakepan lelakon bahasa Jawa yang ditembangkan oleh anak-anak pesantren Kadilang. Sedangkan Sunan Muria hanya terpejam menyimak tembang yang terus didendangkan dengan sangat merdu itu. Tembang yang merupakan karya terbaru dari Sunan Kalijogo yang malam itu tengah mengundangnya datang ke dalam Kadilang. Sungguh karya yang luar biasa, ucap Sunan Giri setelah selesai turut menyenandungkan dalam hati. Sementara Sunan Kalijogo yang dipuji kemudian hanya tersenyum sambil berucap, urip neng donya kuwi bebasan mampir ngombe. Nak Mas Pratikal, semua orang mungkin telah paham bahwa hidup di dunia hanyalah sebatas mampir minum saja. Dunia bukanlah kekekalan yang harus diperjuangkan mati-matian, melainkan hanya sebuah jalan menuju keabadian. Sayangnya banyak orang yang sudah paham tetapi justru dengan mudah melupakan. Sunan Muria yang telah membuka matanya kemudian menanggapi, injih leres Romo, banyak orang yang terlena dengan pesona dunia dan tak ingin melepaskannya. Suatu keramaian yang menyilokan, seperti juga pasar tempat banyak orang bertemu dan saling berjualan aneka barang dagangan.
sebuah tempat mampir ngombe yang semestinya hanya sementara, tetapi justru dijadikan seakan hendak hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan kau akan besok meninggal dunia. Dan bekerjalah untuk duniamu seakan hidup untuk selamanya. Sepertinya sekedar menjadi hafalan semata ungkapan tersebut, Romo. Dengan kembali tersenyum bijak, Sunan Kalijaga berujar, demikianlah keprihatinan Romo ketika menuliskan tembang ini, sekedar menjadi pengingat bagi yang tengah lupa bahwa hidup di dunia ini sebentar saja, seperti orang yang belanja ke pasar yang tak akan berada di sana selamanya. Setelah jual beli selesai, maka akan segera pulang. Dan kalau kita tak tahu dari mana kita berangkat, maka pulang dari pasar kita bisa saja tersesat. Dan tembang ini sekedar pengingat darinya. Kita berangkat padanya, kita kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua ulama mujandama itu pun mengangguk membenarkan ungkapan Sunan Kalijaga yang sangat menyentuh hati tersebut. Lamat-lamat tembang Dandang Guluh yang berisi pengharapan akan sebuah kebaikan pun masih terus berkumandang. Irama kendinya yang lambat membuat ajaran yang tengah disenandungkan makin meresap menyentuh jiwa. Malam ini mereka tengah berlatih menyenandungkan sebagai bekal untuk menyebarkan ajaran Islam ke pedalaman. Jadi para santri itu memang sedang banyak menghafal nyanyian-nyanyian yang saya ciptakan untuk bekal mereka ketika besok sudah dipercaya untuk berkelana ke pedesaan-pedesaan dan pegunungan. Kembali Sunan Muria dan Sunan Giri mengangguk kepala bahwa telah menjadi pilihan Sunan Kalijaga untuk berdakwah kepada rakyat jelata, para rakyat pedesaan yang berada di daerah-daerah pedalaman di bagian selatan tanah Jawa. Sebuah jalan mengantarkan Islam dengan menyebar ke pelosok-pelosok daerah yang selama ini masih sangat kuat pengaruh ajaran agama lama. Ajaran yang menyembah para dewa dengan mengagungkan patung-patung yang mereka buat dalam sanggar-sanggar pamujan. Kita sudah terlalu lama berkutat berdakwah di daerah pesisiran saja, seolah rakyat yang harus menerima pemahaman Islam hanya para pedagang dan pembesar, sementara rakyat kecil di pedesaan dan pegunungan seperti anak tiri yang boleh kita tinggalkan. Padahal mereka lah rakyat kesultanan yang sesungguhnya. Anak-anak sah dari Demak yang jumlahnya lebih besar dibandingkan yang berada di pesisiran. Dan Sunan Kalijaga pun menjelaskan dengan sangat bersemangat. Nah saudara, sampai berjumpa di lanjutan kisah
merangsang dalam pitung tahta asmara selanjutnya. Salam rahayu, salam budaya, sampai jumpa.